Halo semua, kali ini kita akan melihat poin yang ketiga, yaitu tentang jelaskan proses mendesain dan melakukan TOC atau Test of Control. Jadi tujuan daripada TOC itu adalah untuk menguji efektivitas dari pengendaliannya mereka. Apakah pengendalian mereka bisa mengurangi ya resiko pengendalian yang ada untuk audit. Nah, untuk prosedurnya ada 4 tipe, yaitu tipe yang pertama adalah inquiry, yaitu ya tanya jawab dengan ini klien personel yang sesuai ya, klien personel yang sesuai. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk melakukan TOC penjualan, berarti kalian tanyanya ke divisi penjualan. Lalu yang berikutnya adalah examine dokumen, records and reports ya. Jadi di sini kalian memeriksa dokumennya bagaimana ya, fisiknya itu, pencatatannya bagaimana, laporan yang terbit bagaimana. Lalu yang ketiga ya, kalian melakukan observasi atas aktivitasnya. Lalu yang keempat, kalian melakukan reperforming ya. Jadi kalian melakukan ulang prosedur mereka. Apakah memang sesuai atau tidak, atau ada kelemahan apa atau tidak. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Oke, berikutnya adalah extent of procedure. Jadi, untuk TOC kita bahkan bisa melakukan perpanjangan ya, atau penambahan prosedur. Ya, tergantung apa? Tergantung dari ini ya. Preliminary assess control risk. Jadi, penilaian awal atas resiko pengendaliannya, apakah tinggi atau rendah. Kalau misalnya kita meminta resiko pengendaliannya itu rendah, berarti kita akan melakukan berbagai macam uji ekstensif ya atas test of control. Jadi dalam hal in number berarti sampel size-nya ya, banyak dokumennya, atau mungkin pengujian-pengujian prosedur yang lain. Ya, seperti tanya jawab lebih ke banyak orang seperti itu. Nah, lalu di sini kita melakukan tes perpanjangan test of control atau tidak tergantung dari 3 faktor ini. Pertama, tentang keandalan dari bukti daripada audit sebelumnya. Jadi, klien yang kita audit itu sebelumnya pasti sudah diaudit oleh orang lain. Kita lihat ya, bukti keandalan dari audit sebelumnya itu bagaimana. Kalau memang bisa diandalkan, ya seharusnya tidak perlu melakukan extend, ya tidak perlu. Tapi kalau misalnya ya ternyata ada sistem yang berubah, ya kunci pengendaliannya, ya kunci pengendaliannya ini ternyata kunci C1 sampai C11 ini ada yang berubah. Nah, kalau ada yang berubah, berarti kita melakukan extend prosedur tergantung kebutuhan ya, seperti itu. Dan yang pasti kalaupun sistemnya tidak berubah, minimal ya ini secara standar auditor setiap 3 tahun ya itu kita harus melakukan proses tes ulang lagi atas test of controlnya, seperti itu ya, setiap 3 tahun sama atas setiap perubahan ya, seperti itu. Lalu test of control related of to significant risk. Jadi kalau kalian kemarin belajar yang materialitas itu, kalian bisa lihat ada yang resikonya material ya, ada yang resikonya tidak signifikan. Nah, untuk risiko-risiko yang signifikan ya, itu harus dilakukan test of controlnya lagi ya, di ekstensif, diperpanjang seperti itu, supaya gunanya sekali lagi test of control untuk mengurangi resiko ini ya, seperti itu. Jadi ya significant risk ya, kalau kalian masih ingat seperti fraud, related party, unusual transaction, itu kan resikonya tinggi, jadi harus diperlakukan extensive of TOC seperti itu. Lalu juga memperhatikan ini ya, uji yang dilakukan kurang dari keseluruhan periode audit. Jadi kalau misalnya ternyata tahun bukunya tahun 2018 ya, tapi sama kliennya mereka cuma melakukan TOC untuk 3 bulan terakhir saja. Nah, 3 bulan terakhir berarti Oktober, November, Desember. Nah, ini juga perlu jadi perhatian. Jadi kita memang perlu melihat apakah pengendalian yang dilakukan Oktober, November, Desembernya ini sudah bagus. Kita juga perlu melihat, terkadang kita mengambil sampel ya, mungkin di bulan Januari, di bulan Maret, di bulan Juni, untuk meyakinkan kalau memang kontrol internalnya mereka sudah baik ya.
Ya, jadi ini adalah salah satu pertimbangan kalau misalnya ternyata mereka melakukan uji kontrol kurang dari setahun, ya kita juga harus melakukan tambahan uji supaya memastikan kalau resiko kontrolnya itu bisa dikurangi seperti itu. Lalu berikutnya masalah hubungan antara TOC dan prosedur ya untuk mendapatkan understanding. Jadi kalau kalian lihat sekilas sebenarnya ya, ini adalah prosedurnya ya, seperti itu. Terus kalau kalian tadi ingat juga di chapter yang awal, poin yang pertama, ya untuk mendapatkan pemahaman internal control, kita melakukan hal-hal seperti ini juga. Nah, jadi apa bedanya test of control sama obtain understanding internal control? Nah, ini jadi dijelaskan di gambar ini. Oke, ini ya. Jadi perbedaan yang pertama adalah poin yang pertama ini adalah bagaimana prosedur itu diaplikasikan. Jadi di sini untuk mendapatkan pemahaman internal control ya, prosedur diaplikasikan ya, diterapkan pada fase tersebut. Nah, TOC hanya diaplikasikan jika ternyata penilaian atas kontrol risknya tidak memuaskan atau kurang. Nah, baru kita lakukan test of control. Pakai apa? Ya ini yang pakai ini. Ini 4 ini ya, test of control. Lalu yang kedua masalah sample size. Jadi di sini prosedur untuk mendapatkan pemahaman itu hanya dilakukan oleh satu atau beberapa transaksi. Tapi ya TOC perlu melakukan lebih banyak sampel dan biasanya observasi hanya dilakukan bisa dilakukan lebih dari satu kali ya seperti itu. Nah contohnya gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah relationship of penilaian risiko pengendalian dan juga extent of prosedur. Di sini penilaian risikonya. Kalau high level ya di sini ya. Berarti tipe prosedurnya. Untuk inquiry kita harus melakukan secara ekstensif. Untuk inspeksi atau memeriksa dokumen ya, kita melakukan dengan melakukan walkthrough-nya ya, walkthrough. Walkthrough itu seperti apa yang itu ya, yang mendokumentasikan awal sampai akhir ini. Yang ini seperti ini. Nah, ini walkthrough ini ya. Dokumentasi ya. Jadi bisa berupa narasi, flowchart ya itu ya. Ini yang berupa narasi ya, kita tuliskan terus kita juga ini tuliskan key controlnya ini. Kalau tadi contohnya di PPT adalah 11, kalau ini contoh di file saya ada 7 ya, 7 um, key controlnya. Lalu di sini dokumen-dokumennya ya. Kita dapatkan dokumennya, kita arsip, lalu di sini ada weakness-nya. Ini ya yang defisiensi itu tadi. Nah, seperti itu. Ya, terus melakukan observasi, kita melihat langsung aktivitasnya dengan cara walkthrough juga didapatkan, terus tidak melakukan re-performance ya, karena ini untuk mendapatkan understanding. Lalu yang ini untuk test of control. Di sini inquiry hanya dilakukan ke beberapa pihak. Inspeksi sendiri dokumen kita hanya menggunakan beberapa sampel. Observasi kita melakukan beberapa kali saja ya, untuk melihat memastikan saja. Re-performance kita melakukan re-performance ulang ya dengan melakukan sampling atau menggunakan software audit ya, seperti itu. Jadi di sini perbedaan dari obtain prosedur untuk mendapatkan understanding ya. Lalu di sini untuk test of control seperti itu. Lalu ini ada yang lain-lain di mana terdapat pemahaman internal control untuk sistem yang outsource. Jadi ada perusahaan yang memakai jasa manajemen lain ya untuk masalah internal control mereka. Kalau itu terjadi ya, kita akan ya auditor eksternal akan mengontak service center tersebut ya atau jasa manajemen tersebut untuk mendapatkan pemahaman atas kontrol yang dilakukan oleh jasa manajemen tersebut. Jasa manajemennya di sini disebut sebagai service center. Lalu ada juga kita melihat keandalan daripada auditor jasa manajemen tersebut ya. Di sini kita mendapatkan atau kita melihat laporan ya dari mereka bagaimana laporan pengendalian internal yang sudah dilakukan
seperti itu ya. Nih, CPA obtain understanding necessary for an audit and issue a report to be used by the auditor of their customer. Seperti itu. Jadi untuk yang poin ketiga ini, untuk masalahnya adalah kalian memahami 4 tipe prosedur TOC ini ya, inquiry, ya, investigasi, examine dokumen, observasi, reperformance. Ya. Lalu ada isu-isu yang perlu diperhatikan jika melakukan extent of prosedur. Lalu hubungan ya, hubungan dari prosedur untuk mendapatkan understanding sama prosedur untuk TOC ya, dimana beda ininya prosedurnya yang dilakukan.